Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bintang Hidayah Barsafiana. Saya dari Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Saya dari kelas PAI 2D. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok saya yang beranggotakan yang pertama itu Nur Rahman, yang kedua saya sendiri Tingkai Fiona Safiana, yang ketiga Rani Fitriani, yang keempat Ridwanuddin. Ya, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang alat atau bahan belajar dalam pendidikan Islam. Alat atau media berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar dalam bahasa Arab. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Secara khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung kepada fotografis atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual. Ya, tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian apa sih itu alat atau media gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri. Menurut John Wright dan Ellie mengemukakan 3 ciri media yang merupakan petunjuk kenapa sih media digunakan dan apa saja yang dapat dilakukan oleh media yang mungkin guru tidak mampu atau kurang efisien melakukannya. Antara lain ciri-cirinya, salah satunya itu yang pertama itu ada ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Ciri ini memungkinkan suatu rekaman kejadian, suatu objek yang terjadi pada suatu waktu tertentu ditransportasikan tanpa mengenal waktu. Yang kedua, ciri manipulatif. Ciri ini memakan waktu berhari-hari, dapat disajikan salah satunya itu kepada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar time lapse recording. Yang ketiga itu ciri distributif. Ciri ini memungkinkan suatu objek kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan pada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Ya, selanjutnya saya akan membahas atau akan mempresentasikan tentang macam-macam. Yang pertama itu ada media atau alat pendidikan yang bersifat benda atau material, yang meliputi itu salah satunya ada ruang kelas, papan tulis, perlengkapan belajar, dan lain-lain. Yang kedua itu media atau alat pendidikan yang berupa bukan benda, alat bukan benda gitu maksudnya. Yang pertama itu salah satunya itu ada keteladanan, perintah dan larangan, ganjaran dan hukum. Selanjutnya mengenai manfaatnya. Manfaatnya apa saja sih? Yang pertama itu memperbesar perhatian siswa, memberikan pengalaman yang nyata,
ketiga, menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu. Yang keempat, membantu tumbuhnya pengertian tentang apa sih itu alat atau media dalam pendidikan Islam. Yang kelima itu memberikan pengalaman yang tidak diperoleh dengan cara yang lain. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari hasil kelompok saya. Ya, manfaatnya sebenarnya itu masih banyak lagi, tetapi itu hanya salah satunya saja. Dan kesimpulannya, alat atau bahan dalam pendidikan Islam merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk mendukung terlaksananya pendidikan. Ya, sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komennya ditunggu untuk konten saya yang berikutnya, serta saran-sarannya silakan ditulis di komentar di bawah ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.